Nah, saya akan kasih lihat salah satu keuntungan kanopi yang kemarin kita setting secara otomatis ya. Kita tes menggunakan voice command. Ya, coba ya. Rooftop on. Oh, panasnya langsung banyak supaya catnya lebih cepat kering. Oke, selamat pagi semuanya, Sobat Blast People dan Koi Lover dimanapun berada. Semoga selalu sehat dan sejahtera selalu. Nah, pada vlog kali ini kita kepengen update sekaligus nanti ada beberapa sharing dan tips-tips, salah satunya dalam finishing terutama untuk cat kolam maupun cat di chamber filter. Nah, betul, jadi begini, cat itu adalah salah satu ornamen estetika finishing yang nanti akan mempengaruhi bagaimana kolam ini akan terlihat secara keseluruhan. Nah, dalam artian ini adalah cat ini memang merek itu ada macam-macam, jenis itu ada macam-macam. Nanti kita juga akan share semua apa yang kita pakai. Tapi selain penggunaan catnya itu ada yang lebih penting adalah teknik pengecatannya atau tahapan-tahapan atau prosesnya. Itu yang lebih penting. Nah, mumpung ini ada dua, kolam dan filter, saya kepengen tunjukin teman-teman mentahannya sama setelah melalui proses pengecatan, dan ini pun masih belum final, nanti ada pengecatan final yang terakhir dan segala macam. Saya akan sedikit jelaskan. Kalau teman-teman ingat di video sebelumnya setelah diaci halus, kan acian itu ada yang sudah kering, ada yang seperti kayak masih kelihatan basah. Nah, betul kan? Nah, itu kan makanya saya bilang sama kamu, ini kita nggak berani ngecat. Kita tunggu sampai 3-4 hari ke depan biar kena panas, biar aciannya keringnya rata, baru nanti kita ke tahapan selanjutnya. Nah, sampai situ paham dulu ya. Intinya setelah pengacian halus selesai, pasti acian itu nggak bisa langsung kering. Acian semen itu butuh waktu untuk benar-benar kering. Nah, setelah kering seperti ini contohnya, ini kering final ya, kita amplas halus. Amplas menggunakan amplas yang paling halus supaya apa, pori-porinya tidak terlalu kasar, tidak terlalu bergelombang atau tidak terlalu ibaratnya kalau dicat itu kan kalau pori-pori terlalu kasar atau apa itu kan langsung kelihatan kasar normal. Pokoknya mohon maaf kalau teman-teman perhatiin sampai di dalam chamber kolam-kolam bikinan kita itu kerapian finishing catnya dan kerapian presisinya itu benar-benar kita maksimalin. Nah, nanti teman-teman jangan ngomong juga, loh Pak, saya kolamnya finishingnya chamber atau apa kasar dan lain-lain berarti nggak bagus ya. Enggak, sekali lagi masalah selera dan standarisasi. Kalau standarisasi di kita seperti ini, makanya kan kemarin ada customer visit datang ke Semarang, mereka kan kepengen lihat chamber-chamber di kita. Begitu saya bukain, dia langsung ngomong, oh iya Pak, saya kalau ngelihat bikinan chambernya seperti ini aja sudah tahu tingkat kualitas dari spek kolamnya standarnya Blast Koi. Hanya dari ngelihat belum di finish ini loh, baru acian-acian kasar, mereka sudah ngerti bahwa oh memang kita secara pembuatan baik itu chamber filter, double wall, konstruksi, kolam, chamber, itu kita memang punya spek yang saya bilang memang punya standar yang minimal begini, minimalnya begini loh. Bisa di atasnya lagi malahan, tergantung dengan budget dan menyesuaikan. Yang pertama setelah dicor selesai, sika, diamplas halus, cat dasar, cat final. Nanti ditulis aja deh daripada kau bolak-balik. Saya juga kadang apa namanya urutannya itu yang penting poinnya yang seperti tadi saya jelaskan. Acian halus, habis acian halus tunggu aciannya kering dulu merata. Habis itu di amplas halus. Kemudian sika, kemudian cat dasar seperti yang kanan ini. Setelah cat dasar, cat final. Jadi ditangkap dua. Nah, cat dasar sama final warnanya sama tuh? Sama. Enggak dilapisin putih dulu? Enggak. Sebetulnya tujuannya untuk membuat lebih rata aja, intinya itu poinnya. Nah, itu tuh mereknya coba Norma sama Mas Mus bisa shoot juga. Itu kita menggunakan merek apa itu? Nippon waterproofing, dan kita memang untuk kolam kali ini pemilihan warnanya agak nyeleneh. Saya buat hijau.
Jadi seperti nuansa green water nanti. Nah, jadi warna hijau ini sebetulnya kalau saya boleh ngomong jujur ya teman-teman ya, saya lebih rekomen tetap warnanya itu hitam. Kenapa? Karena untuk koi itu bisa menimbulkan atau memaksimalkan warna pada koi tersebut. Sampai saat ini itu cat dasar kolam sebetulnya yang paling bagus hitam. Ya, tapi kan sekali lagi ya namanya kita kepengen suatu suasana yang berbeda, terus masalah selera, dan ini juga kolam saya pribadi kan, jadi maksudnya mau jelek, mau pucat, mau apa itu udah konsekuensi saya gitu loh. Tapi kalau kolamnya customer jujur, saya nggak berani, saya memang lebih rekomen hitam. Nah, tapi nanti setelah ini kalau ada customer yang suka warna hijau, ya berarti kan itu selera lagi gitu loh. Jadi nanti jangan diperdebatkan, wah Pak itu lebih bagus harusnya biru, harusnya hitam, harusnya ini. Sekali lagi, ini kolam saya pribadi dan saya kepengen ini hijau, nuansanya berbeda. Apapun hasilnya buat saya apa ya namanya ya, akan saya syukurin dan akan saya nikmatin karena memang ini yang saya inginkan. Jadi terkadang teman-teman maaf saat kita membangun kolam banyak sekali yang komen A, B, C, D, E segala macam. Sekali lagi bukan saya bermaksud apa-apa ya, tapi yang kita kerjakan dan kita garap itu sudah koordinasi dengan customer, sudah mengikuti apa yang customer mau dengan saran-saran yang kita sarankan dan itulah hasilnya. Jadi teman-teman suka nggak suka ya silakan itu sendiri. Tapi yang paling penting ini kolam customernya memang customernya minta seperti ini gitu ya. Jadi itu untuk meluruskan aja karena semua orang pasti punya pendapat dan punya selera yang berbeda-beda. Dan sekali lagi setiap kita memposting atau men-sharing mengenai spek kolam, mengenai spek finishing kolam ataupun itu ikan koi, jangan kita ibaratnya menyimpulkan bahwa terus kita menganggap yang lain jelek atau nggak bagus, tidak gitu loh. Saya kan sudah bilang bahwa setiap kontraktor kolam, setiap orang memiliki selera, memiliki standarisasi yang berbeda-beda tergantung sesuai dengan budget dan kebutuhannya masing-masing juga seperti itu. Nah, sekarang saya juga sekaligus mau demoin Norma. Ini kan pengecatan dasar nih, mataharinya kan kurang maksimal ya. Nah, saya akan kasih lihat salah satu keuntungan kanopi yang kemarin kita setting secara otomatis ya. Kita tes menggunakan voice command. Ya, coba ya. Rooftop on. Oh, panasnya langsung banyak supaya catnya lebih cepat kering. Iya kan? Jadi Bisa ngomong itu bisa ya Pak? ya, cuman pakai sensor suara nih kita uji sekali lagi ya. Rooftop close. Keren ya? Ya, kita sudah hampir menyaingi Tony Stark-nya Iron Man lah. Wah. Iya. Enggak. Pakai remote teman-teman. Pakai remote bukan voice command ya. Nanti ada sebetulnya bisa Norma. Iya, Pak Mas Mus aja ketipu loh. Ini leader tim saya Mas Mus pikirnya bingung loh, kok bisa ya pakai suara tok bisa nutup pakai remote. Ya, ini remote-nya close, off, terus ini kalau mau matiin, ini mau ngelock. Ngelock tuh artinya kalau dibuka sama ditutup nggak bisa. Nah, jadi ini nanti saya bawa-bawa. Di situ sebetulnya ada panel manualnya juga. Nah, balik lagi ke sini teman-teman, rooftop ini memang saya sengaja buat karena begini loh Norma. Kita kan sudah beberapa kali bikin kolam outdoor ya. Dan memang kolam outdoor itu meskipun kita udah media besarin, filter kita bagusin, air kita dripping, segala macam, treatment perawatan yang lain teman-teman bisa cek di playlist kan. Tapi memang terus terang saya mengakui bahwa kolam outdoor itu lebih repot maintenance-nya. Iya, jadi maksudnya itu mesti harus bener-bener ekstra lah gitu loh. Nah, kenapa saya akhirnya buat yang ini nih dibilang outdoor ya outdoor bisa, kalau rooftopnya saya buka, kalau rooftopnya saya tutup seperti ini jadi semi indoor, ya saya kepengen ini lebih maintainnya lebih mudah. Oke, kan nggak indoor gitu ya. Betul, dan saya kalau misalkan curah hujan terlalu tinggi pun atau curah panas terlalu tinggi, saya tinggal setel kebutuhan kanopi yang tadi kita demokan tadi. Jadi misalkan begini, oh ini kok cuacanya cerah, jarang hujan, saya masih butuh panas agak banyak ini, ya sudah saya buka aja rooftopnya seperti tadi. Nah tapi wah ini kok hujan terus nih, bahkan kalau panas, panasnya ekstrim, sampai airnya berlumut, sampai air terjunnya berlumut, ya udah tutup aja jebret. Itu selesai. Nah jadi ini memang yang pertama sebetulnya nantinya ini bisa kita aplikasikan sesuai juga dengan request atau kebutuhan dari customer. Tapi ya memang terus terang saya ngomong apa adanya, budget untuk membuat rooftop dengan
mesin otomatis dengan dinamo dan dengan mesin yang bisa buka tutup seperti tadi, memang selisihnya agak lumayan dibandingin kanopi yang standar normal gitu. Dan normal lihat tulangan-tulangan besi ini saya juga minta request yang tebal, karena memang saya khawatir sekali kalau nggak tebal nanti kena hujan panas gampang keropos, nanti kalau kena angin amit-amit kalau sampai nggak kuat atau apa ya, intinya kita mending cari yang paling safety-nya untuk jangka panjang lah seperti itu. Nah ini mesinnya tuh ini nih normal. Ya ini lagi mau saya bikinin casing yang lebih rapi, nanti Aan juga lagi mikirin, mungkin masih ada beberapa perubahan sedikit, tapi overall sih sudah selesai, tinggal pembersihan. Nah kemudian mungkin satu lagi ini di sini ya yang saya mau ngingetin nih Norma. Nah nanti ini kan pengecatan ini kan kita ibaratnya selesaiin dulu semua, termasuk yang di chamber, betul ya. Nah setelah selesai pompa, kemudian aerator-aerator penunjang dan peralatan itu akan kita coba running dulu dengan isi air yang untuk tester, atau istilahnya ya sebetulnya ngetes kebocoran, ngetes atau paling 2 hari lah. Nah maksud saya medianya jangan dipasang dulu. Iya dong, lah sekarang kalau medianya udah dipasang dulu, kita running ada sesuatu atau apa, kan kita nggak tahu nanti kolamnya bocor atau enggak, ada kurang nanti bongkar media lagi. Jadi pasang media itu final terakhir sebelum running air final. Nah, paham ya maksud saya Norma ya. Jadi intinya nanti running yang pertama ini untuk ngetes kebocoran, ngetes di sela-sela chamber ini flow-nya seperti yang kita inginkan atau enggak, sudah sesuai atau belum. Nah, nanti yang kemudian habis itu air kita buang, selesai. Setelah air kita buang, baru kita running final dengan plus install isi media, seperti itu. Nah, ini sudah dikit lagi sebetulnya. Video vlog terakhir ini bisa langsung kita sampai running, mulai dari pasang install media sampai running. Cuman pas kebetulan hari ini jadwal pengecatan dan perapian taman, saya kepengen juga tunjukin ke teman-teman. Nah kita terakhir sebelum tutup kita ke arah taman kecil. Kenapa kok ini akhirnya saya kasih batuan alam andesit. Nah ini Norma. Nah jadi dengan adanya rooftop ini, ada beberapa sudut ini yang ini tidak terkena matahari sama sekali Norma. Nah, sedangkan mau itu rumput gajah, rumput Jepang, itu kalau nggak kena matahari sama sekali, pasti mati. Artinya nanti ada yang hijau, ada yang coklat, ada yang mati. Akhirnya kan takut saya nanti malah jadi kesannya itu nggak rapi. Paham ya? Makanya saya kecilin, saya kasih batu semua, ornamennya tanaman yang kemarin kamu kalau inget sebelum ini kan tinggi banget tuh. Jadi kolamnya jadi ketutup, jadi kebanting kan. Nah, sekarang kita kecilin pohonnya. Nah pohonnya kita kecilin, tamannya yang rumputnya juga kita kecilin. Nanti kita main ornamen batu-batuan seperti ini, sehingga kesannya itu ada tetap sedikit tanamannya, minimalisnya dapat, tapi rumputnya maintenance juga mudah. Nah jadi makanya gini teman-teman, segala sesuatu itu saat kita di lapangan itu pasti akan ada perubahan-perubahan atau upgrade atau revisi yang tujuannya untuk lebih memaksimalkan kolam tersebut atau lingkungan di kolam, sekitar kolam tersebut atau tamannya. Jadi makanya sekali lagi kadang itu kalau teman-teman lihat kita ini Blaze Team ini atau Blaze Group atau Blaze Koi ini, saat kita membangun sebuah kolam di customer, itu berbagai aspek tuh intinya kita pertimbangkan yang terbaiknya. Seperti itu. Nah nanti kalau sudah jadi semua, ini masih belum rata, ini batu-batuannya juga lagi pilih. Nek Isa tuh mas jangan yang kebesaran segini mas, agak kecil sedikit weh, segini ya. Nek ada yang besar beda, tapi jangan sebesar ini, kelihatan terlalu penuh. Nah makanya kan ini lihat, ini pun kan sebetulnya ini juga hal sepele, cuman kan alangkah lebih baiknya karena spot tamannya ini yang ada tanamannya nggak terlalu besar, ya batunya jangan yang terlalu besar. Biar nggak kemakan. Betul, biar nggak terlalu penuh, intinya seperti itu. Nah terus ini juga jangan lupa teman-teman, karena ini kita tutup dengan andesit, kita harus buatin juga saluran pembuangannya nih untuk air. Nah kenapa kalau enggak, kalau hujan, kalau kita bersih-bersih, kalau apalah airnya sini jadi ngecembeng dong, jadi kolam kecil kedua nanti. Ya kan? Karena kan ini kan juga kita pikirin ininya kalau kena hujan, air dan lain-lain, tidak ada genangan air di sekitar area kolam sini. Jadi kita nanti kalau duduk di pinggir kolam begini, atau kita nanti nikmatin di chambernya, kita pun di bawah ini bisa tetap bersih, rapi dan nyaman seperti itu. Nah semoga di video kali ini teman-teman bisa ambil poin-poin positifnya, bahwa untuk finishing sebuah kolam itu ada tahapan-tahapan dan memang tidak boleh terburu-buru.
Karena sekali lagi kita akan berbicara mengenai kerapian dan keindahan finishing itu sendiri. Pesan saya intinya segala sesuatu direncanakan dengan yang sebaik-baiknya dan mengerjakannya jangan terburu-buru gitu. Kalau saya jujur Norma, saya tuh orang yang lebih seneng selesainya agak lama sedikit tapi puas hasilnya. Ya, maksimal. Betul, daripada buru-buru akhirnya malah nggak puas, ada sesuatu yang nggak pas, itu malah nanti jadi ganjelan. Tapi ya sekali lagi ya, orang punya standar dan punya selera yang berbeda-beda. Ambil positifnya, kalau yang nggak cocok jangan diambil, dan intinya semoga nanti ke depan video-video dari kita yang lain itu bisa menginspirasi, bisa mengedukasi, dan yang pasti bisa memberikan sharing yang bermanfaat positif buat para koi lover terutama dan blessed people pada umumnya. Ya, demikian video kali ini. Sampai ketemu nanti di part selanjutnya, part terakhir dari running kolam ini. Dan saat pengisian ikan di kolam pribadi ini, ya seperti apa keseruannya, yang pasti saksikan di video selanjutnya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di next video berikutnya. Bye-bye. Oh,